girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Dia girangkanku yang kedua kali saya bangkit berdiri. Dia girangkanku, Oh dia girangkanku. ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya, jawab Ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya. Ya 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 ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuki saat teduh. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh untuk masuk di dalam ibadah pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang mulia, yang menyatakan kebesaran dalam hidup kita. Kita katakan dalam hidup kita setiap hari, Tuhan Engkaulah Raja, Engkaulah yang membebaskan jiwa kami dari segala apapun juga. Kita angkat pujian lagu, terpujilah nama Tuhan. Boleh bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Kekuatan kemuliaan. Satu syarat kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Satu hati kami nyatakan,
menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah itu yang menjadi seruan kita setiap hari. Kita kagum akan kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, Engkaulah tempat aku hidup di dalam kasih-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah kita menghormati Tuhan, mengagumi Dia tiap-tiap hari. Kau sungguh indah tiada karanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada taranya,
Hukum Tuhan untuk kita di minggu ini adalah hukum yang kedua beserta maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita memohon kekuatan untuk Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa? Karena setiap hari kita melakukan dosa, baik dari perkataan, perbuatan, atau pikiran kita. Kita bersyukur, kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan, untuk minta pengampunan dosa. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah aku menjawab? Kita menjawab, Tuhan aku datang ya Tuhan. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang Tuhan, aku datang. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bait yang kedua saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aibku satu, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami.
karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kembali. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada ucapan syukur tiap-tiap hari. Bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Epistel di minggu ini ditetapkan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara bergantian. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tanggal 14 Februari, saatnya kita pergi untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin bagi Indonesia. Kita terus berdoa buat Indonesia supaya Tuhan pulihkan Indonesia. Saat ini sedang banyak goncangan, 1, 2, 3 terjadi seperti itu, bahkan di dalam keluarga. Tetapi kita percaya ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan ini bangsa Indonesia, ini bangsa kami di mana kami hidup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Indonesia, pulihkan Indonesia kalau terjadi saat-saat ini goncangan. Kami berdoa, doa kami bagi bangsa ini. Kita angkat pujian, syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami
tinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas namamu seluruh Tuhan ditinggikan di atas seluruh bumi. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 11 Februari 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi dengan topik Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Yang kedua, penatua memasuki masa pensiun atau situa pensiun. Hari Kamis 25 Januari 2024, Sintua Hansen Partogi Pasaribu telah memasuki usia 65 tahun. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP bab 7 pasal 27.6 tentang penatua. Sesuai dengan keputusan Sermon Parhalado pada hari Jumat 26 Januari 2024, maka pada hari ini, Minggu 11 Februari 2024, dalam ibadah pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak, setelah persembahan kedua telah dilaksanakan acara memasuki masa pensiun kepada Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu selama 11 tahun 10 bulan di gereja kita. Yang keempat, yang ketiga, doa syafaat untuk pemilu 2024 dan ajakan untuk menggunakan hak suara. Pada hari Minggu pukul 11 Februari 2024 di ibadah 9.30 WIB bahasa Batak, gereja kita mengadakan doa bersama untuk mendoakan lancarnya pemilu atau pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, DPR RI, DPRD, dan DPD yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024
agar berjalan dengan damai dan sukacita, serta terpilihnya para wakil rakyat yang akan mewakili suara rakyat Indonesia sebagai warga negara yang baik. Marilah kita menggunakan hak suara untuk turut dalam serta ke bilik suara pemilu di tempat yang sudah dipersiapkan. Keempat, pertanyakan WIK. Hari Selasa 13 Februari 2024 pukul 19.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian WIK di WIK 2 yang dituan rumahi oleh keluarga Sintua Paul F. Manalu, Inang Boru Simanjuntak di Konsistori. WIK 4 dituan rumahi oleh keluarga E. Siahaan Boru Manalu di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk WIK 2 dan WIK 4. Penelahan Alkitab atau PHD hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 10 PHD lansia, hari Kamis 15 Februari pukul 17 WIB PHD perempuan. Pencalonan Sintua sesuai hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 2 Februari 2024, telah diputuskan akan dibuka pencalonan Sintua HKBP Mampang Perapatan untuk membantu pelayanan di setiap WIK. Kedelapan, ibadah remaja dan sosialisasi narkoba. Hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 16 WIB di Gedung Serbaguna akan diadakan ibadah remaja dan dilanjutkan dengan sosialisasi narkoba yang dibawakan oleh Nyonya Silalahi Marta Boru Sirait, diberitahukan kepada remaja dan pelajar CD untuk mengikuti kegiatan tersebut. 9. Syukuran awal tahun Naposo Bulung. Pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 13 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan syukuran awal tahun Naposo Bulung dan penelahan Alkitab. Diberitahukan kepada Naposo Bulung dan remaja supaya dan serta pelajar katekisasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ke-11, pendaftaran pelayan Marturia HKBP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia 2024 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan pemusik dan song leader, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan pemusik dan song leader di HKBP Mampang Perapatan. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 25 Februari 2024 bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bermain musik ataupun bernyanyi, dapat mendaftar kepada Saudara JC Siagian atau melalui Sintua sektor masing-masing. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan ke dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang berulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan pertama, kita memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Kita angkat pujian, apalah arti ibadah hidupmu. Bila
tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita melayani. Tak melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah asas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita diambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Ezra Manulang, Mama Boru Simanjuntak. Kami melayani setahun terakhir di HKBP Ebenezer Kanal Timur. Itu dekat toko roti Maharaja ya. Jadi kalau mau berkunjung ke sana, beli roti, jangan lupa belikan sama pendeta juga. Ayah saya juga pendeta. Sekarang ayah saya melayani di HKBP Resort Tebet sebagai pendeta resort, pendeta Martunas Manulang. Sedemikian jauh dulu perkenalan bagi kita sekalian. Markus 9 ayat 2 hingga ayat 9, kita akan membacanya secara bergantian. Kami akan mulai di ayat 2, lalu bergantian, lalu di ayat terakhir kita bersama membacanya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Mari bersama membaca. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Kami mempersiapkan slide agar memudahkan kita untuk mendapatkan pengalaman audiovisual juga memahami firman Tuhan. Tema yang ditentukan oleh HKBP pada Minggu Estomihi, Minggu Tuhan adalah gunung batuku, itu arti Estomihi. Temanya adalah Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Boleh next? Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, gimana sih biasanya cara kita agar lebih kenal dengan orang lain? Boleh next? Cara pertama yang biasa kita lakukan adalah kalau mau lebih kenal sama seseorang, kita dengarkan dulu nih testimoni dari orang lain, gitu ya. Ini misalnya kalau ada perpindahan pendeta, lalu ke gereja kami pendeta Manulang loh, katanya. Gimana orangnya, kau tahu enggak? Katanya. Terus dijawab, aduh itu lama kali khotbahnya. Aduh kasihanlah kalian, katanya. Tetapi dari percakapan testimoni itu kita bisa mengenal orang yang mau kita kenal. Lalu kemudian misalnya kalau sudah berkeluarga ya, seorang ayah mengantarkan anaknya pada hari pertama dia bersekolah, lalu dia katakanlah setelah pulang, "Nak, gimana tadi sekolah, baik enggak gurunya?" katanya ya. "Oh iya Pak, aku senang sekolah begini. Sehingga dengan testimoni itu orang lain bisa lebih kenal orang yang dia tuju. Boleh slide berikutnya? Itu cara yang pertama Ibu Bapak. Lalu cara yang kedua yang biasa adalah kalau mau kita lebih kenal ya berjumpa. Ngobrol, meet up ya. Misalnya kalau kita diajak atasan kita jumpa klien bisnis, jangan-jangan sehari sebelum kita udah lihat nih profilnya. Kita lacak LinkedIn-nya. Lalu setelah pada saat perjumpaan kita lihat cara berpakaiannya bagaimana, cara dia berbicara bagaimana, jam tangannya merek apa, HP-nya merek apa, dan lain sebagainya. Sehingga kita lebih kenal, oh Bapak ini kredibel nih, Bapak ini trustworthy nih untuk jadi rekan bisnis atau klien bisnis kita. Slide berikutnya. Itulah mungkin cara-cara yang biasa kita lakukan untuk lebih mengenal orang lain. Boleh slide berikutnya. Ya, Ibu Bapak, Saudari-saudara, perikop kita saat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan jati dirinya pada para murid. Muridnya tadi sudah disebut 3 ya. Ada Yakobus, ada Yohanes, ada Petrus. Supaya mereka semakin paham Tuhan Yesus ini siapa, apa tujuannya datang ke dunia, dan identitasnya siapa sebenarnya. Boleh next. Nah, kita akan lihat teks Markus 9 ayat 2 sampai 9. Konteks umumnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau bahasa teologinya transfigurasi. Nanti kita akan lihat apa maknanya. Tetapi konteks khususnya para murid mendapatkan penglihatan atas wujud asli Yesus sebagai Tuhan semesta alam. Diceritakan di ayat 2, ayat 3, diri Yesus bercahaya, gemilang, berkilat-kilat. Dan dia berdiri di atas gunung yang tinggi, yaitu adalah Gunung Tabor. Dan dia berdiri di antara Nabi Elia dan Nabi Musa. Slide berikutnya. Iya, terjadi yang namanya transfigurasi. Apa itu sebenarnya? Transfigurasi adalah peristiwa ketika Yesus berubah rupa, berubah figur, wajah dan pakaiannya bersinar sangat terang dan memperlihatkan jati dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Lalu berikutnya, nah di sini kita bisa lihat Ibu Bapak, yang menarik adalah transfigurasi itu atau perubahan wujud Yesus yang dilihat ketiga muridnya itu terletak di tengah-tengah pasal 9, di awal pasal 9 terletak di tengah-tengah Injil Markus. Jadi peristiwa ini adalah turning point. Karena sebelum ini Tuhan Yesus dan para murid berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, menyembuhkan orang, mengajar orang banyak. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyatakan, memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam,
para murid dan Tuhan Yesus berjalan kembali pulang ke Yerusalem. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan misi surgawi, yaitu penyelamatan di kayu salib. Lalu slide berikutnya. Nah, ini juga menarik ya, ada yang bisa kita highlight, ada 2 nabi besar. Yang pertama adalah Musa. Musa itu penerima Taurat Tuhan ketika Tuhan hendak membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan. Lalu ada Elia. Elia itu nabi yang istimewa karena langsung diangkat Tuhan ke sorga memakai kereta kuda yang berapi. Nah, di sini yang menariknya, cahaya yang ada pada Musa dan cahaya yang ada pada Elia itu asalnya dari Tuhan. Ini sama seperti matahari menyinari bulan dan bulan kemudian pada malam hari bisa menyinari bumi. Tetapi Tuhan Yesus cahayanya bukan dari luar tetapi dari dalam dirinya. Dari keilahiannya cahaya berkilat-kilat itu terpancar. Sehingga dialah yang paling terang dan maksudnya adalah dialah yang utama. Bukan Nabi Elia, bukan Nabi Musa, tetapi Tuhan Yesus itu sendiri. Next. Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, kemudian apa yang membuat itu terkonfirm? Ada suara dari sorga berbentuk awan yang mengelilingi mereka, lalu bersuara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ucapan ini sudah kita saksikan sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis. Dan inilah yang juga menjadi validasi bahwa Tuhan Yesuslah yang utama. Next. Nah, singkatnya apa pesan khotbah yang dapat kita bawa pulang dari firman hari ini? Boleh next? Pesan khotbah yang pertama, Tuhan kita adalah Dia yang selalu rindu berjumpa manusia. Tuhan menjumpai Yesaya, Dia hendak mengutus Yesaya lalu menyentuhkan bara api di bibir Yesaya supaya Yesaya dapat terhapus dosanya dan berbicara lantang di depan pemimpin-pemimpin zalim pada masa Yesaya. Lalu kemudian Tuhan menjumpai Saulus waktu perjalanan mau hendak ke Damaskus. Saulus yang semula adalah orang yang menganiaya orang Kristen, tetapi berubah 180 derajat menjadi orang yang memberitakan kabar baik, menjadi saksi-saksi Kristus. Bahkan surat-surat Paulus termasuk yang terbanyak dalam kitab Perjanjian Baru. Dia menjadi rasul yang besar yang dikenal dalam sejarah kekristenan. Itulah kualitas makhluk surgawi. Dia mau mengunjungi, menjumpai umatnya manusia. Next. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia waktu kondisi finansialnya gak baik-baik saja, dia ramah kepada orang, dia menegur. Tetapi ketika kondisi finansialnya mulai meningkat, lalu dia mulai sukses, di telepon pun itu susah. Mau di WA pun dia gak dibalas. Serasa orang sibuk ya kan. Padahal mamanya yang mau WA itu. Padahal abangnya sendiri yang mau tukar kabar sama dia. Kemana kau Amang? Gak ke pulang kampung kau, misalnya begitu ya. Tapi tetap tidak mau. Itulah karakter kita manusia. Semakin punya jabatan, semakin punya pangkat dan posisi, kita cenderung sombong dan sulit dijumpai. Inilah perbedaan kualitas makhluk surgawi dengan makhluk duniawi ya. Lalu kemudian, nah ini lagi nih, Dosbim juga akhir-akhir ini sulit untuk dijumpai mahasiswanya untuk bimbingan skripsi. Makanya di TikTok tuh itu ada apa namanya? Pak, ACC Pak katanya. Saking sulitnya dosen itu dijumpai, entah pergilah seminar ke luar negeri, Bok ya dikasih tahu dulu, Bok diproses dulu supaya ganti Dosbim misalnya ya. Tentu ini tidak seluruhnya ya, artinya hanya ada beberapa oknum saja Dosbim yang
rasa-rasanya menindas mahasiswanya. Lalu kemudian kerap kali pelayanan nakes juga, tenaga kesehatan pada pasien BPJS juga kurang baik. Kalau udah pasien BPJS, sakit apa sih Pak? Katanya. Udah sana, itu duduk di situ. Gitu ya. Kok gitu sih ya sama orang kecil ya? Ngapain sih begitu? Kelihatan hebat begitu. Emang boleh begitu? Inilah perbedaannya ya, ketika manusia sudah punya kekuasaan, posisi, jabatan, pangkat, atau kondisi finansial, atau sukses sedikit, lalu dia sombong seolah-olah tidak bisa dijumpai. Tetapi Tuhan adalah makhluk, Tuhan adalah karakter yang mau terus melawat menjumpai umat manusia. Boleh next? Filipi 2 ayat 7-8, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Ayat ini penting juga ya, taat sampai mati itu di tahun 92-98 di HKBP, setarakan dengan setia sampai akhir, kira-kira begitu ya, atau SSA. Lalu yang penting juga ayat berikutnya yang menjadi dasar pesan khotbah yang pertama adalah Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Boleh slide selanjutnya? Itulah pesan khotbah yang pertama. Lalu pesan khotbah yang kedua, ibu bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, pencapaian dan harta dunia tidak bisa mengimbangi anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Ada sebuah perkataan Petrus yang menarik. Indah sekali Tuhan tempat ini. Biarlah kami buat di sini kemah. Satu untukmu, satu untuk Elia, satu untuk Musa katanya. Ketika manusia melihat yang indah, gemilang bercahaya dari luar, barulah dia mau melayani, barulah dia mau mengagumi, barulah dia mau mengapresiasi. Dan kita lihat perjalanan teks ini, Tuhan Yesus tidak langsung jawab. Tidak segera merespons, wah iyalah Petrus, bangunlah mezbah sama saya. Puji dan sembahlah saya di sini. Megah bikin, bukan. Karena bukan itu misi Tuhan Yesus ke dunia. Tetapi misinya adalah misi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Next. Ada yang penting yang bisa kita lihat di sini, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tujuan Tuhan Yesus, tujuan Allah Bapa melalui Yesus Kristus bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi seperti bayangan Petrus. Tujuan Tuhan bukan untuk mendirikan mezbah rumah ibadah yang megah untuk dirinya sendiri. Tujuan Tuhan lebih berharga, lebih besar, lebih indah daripada itu. Keselamatan yang dari Tuhan tidak hanya berujung pada pencapaian dan prestasi duniawi. Tetapi tujuan Tuhan adalah menyelamatkan manusia melalui darahnya yang mengalir di kayu salib. Itulah yang memateraikan kita supaya kita pantas memperoleh hidup yang kekal di sorga. Karena itu ingatlah, jangan terlalu sibuk mencari prestasi dan prestise di dunia. Marilah turut juga menabung harta di sorga. Be Christ-alike. Oleh karena itu di ayat 9 Allah Bapa mengatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah Kristus itu. Dengarkan, simak, turuti, taati, ikutilah Tuhan Yesus. Tirulah kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Lalu slide selanjutnya. Pesan khotbah yang ketiga adalah be Christ-alike, becoming more like Christ. Biarlah kita membuka diri untuk senantiasa taat pada Tuhan Yesus dan hiduplah berpusat dengan Tuhan Yesus.
Ada satu lagu yang menurut saya sangat menyentuh ya. Saya suka versinya Andi Ambarita yang menyanyikan ini ya. Kira-kira begini lagunya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Lagu ini menggambarkan betapa pengorbanan Tuhan Yesus itu dimaknai dengan baik, bahwa sungguh indah dan sungguh besar pengorbanannya bagi kita, dan oleh karena itu kita harus hidup seturut kehendaknya. Lalu kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini dikatakan how can I become more Christ-like? Bagaimana saya supaya menjadi lebih seperti Kristus, sama seperti Kristus. Nah, hari ini ada sebuah ucapan atau yang kira-kira terkenal akhir-akhir ini ya di sosial media. Hari gini nggak tahu cara meneladani Tuhan Yesus, yang benar aja, rugi dong. Coba slide selanjutnya. Nah, ini ada catatan ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Aduh, kecil juga ya. Iya, baik. Kira-kira beginilah caranya untuk hidup meneladani Tuhan Yesus. Ada 5 poin yang kami catat di sini. Yang pertama, jadilah seperti Tuhan Yesus yang rendah hati, lemah lembut dan pengasih. Itu kita bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 4. Lalu yang kedua, biarlah Yesus yang memberi kekuatan kepadamu seberat apapun situasimu. Itu kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 13. Lalu kemudian yang ketiga, tirulah Yesus yang murah hati dan memaafkan orang bersalah. Itu bisa kita lihat di Lukas pasal 6 ayat 27. Lalu yang keempat, teladanilah Tuhan Yesus yang memberi minum pada yang haus, memberi tumpangan, membesuk yang sakit dan yang dipenjara. Itu kita bisa lihat di Matius 25 ayat 45. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, mintalah Tuhan Yesus untuk mengabulkan segala rencana dan cita-citamu tahun ini. Yang tertulis di Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu marilah kita semakin tergerak untuk mengenal Tuhan Yesus. Biarlah kita meneladani hidup Tuhan Yesus, karena dialah juru selamat kita, karena dialah gunung batu kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami terima pada minggu hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menyinari hati kami, tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat senantiasa menumbuh kembangkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Tuhan Maha Pengasih. Dan ajarlah kami juga untuk meniru, meneladani Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini secara khusus kami ingin bawakan dalam doa, yaitu seluruh pelayanan di HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Secara khusus ya Tuhan, pada hari Selasa yang akan datang, hari Rabu yang akan datang ya Tuhan, kami akan mengadakan pemilu di tanggal 14 Februari.
Kiranya ya Tuhan, di tengah-tengah perbedaan kami dapat selalu mengutamakan, memprioritaskan damai di tengah-tengah persekutuan kami yang segereja. Tuhan berkati setiap hati kami, agar nurani kami berbicara ya Tuhan, untuk memilih orang yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, juga kami berdoa bukan hanya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, tapi juga pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD, DPD yang akan dilaksanakan. Tuhan, kiranya apabila anggota jemaat-Mu atau penatua di gereja-Mu yang turut juga berperan ya Tuhan dalam pemilihan, Engkau berkati semangat dan harapan mereka. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan, agar seluruh usaha mereka tidak sia-sia, dan Engkau hantarkan mereka kepada yang mereka cita-citakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi secara khusus orang-orang yang kami sayangi, kami rindukan, yang mungkin saat ini ya Tuhan, anggota jemaat-Mu sedang dalam keadaan sakit. Natades Manik, Amang Togu Catur Windu Sihite, Amang Alvaro Morata Praja Munte, Pesta Robert Siahaan, Robi Martua Silalahi, Linda Pardede, Franz Panjaitan, dan Nyonya Tampu Bolon, Olivia Citra Dewi Borusiahaan. Bagi mereka yang dirawat di rumah ya Tuhan, atau bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau tahirkan. Pun nama-nama yang belum bisa kami sebut satu persatu pada hari ini ya Tuhan, Engkaulah yang kiranya memberkati seluruh proses pengobatan mereka. Berkati juga para medis yang berperan dalam proses pemulihan mereka, dan juga obat yang dikonsumsi mereka. Kiranya ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, mereka dapat lebih pulih, sembuh, dan dapat bersekutu bersama-sama dengan kami kembali di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi syukuran awal tahun anak-anak Munaposo Bulung ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati rencana ini, dan kiranya Engkau kumpulkan, buka hati mereka ya Tuhan, untuk bersekutu bersama memuji memuliakan nama-Mu di gereja-Mu ini. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa dan celah. Kiranya Tuhan hapuskan pelanggaran-pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan menjadi saluran berkat. Saudara-saudara kami yang sedang berharap akan menemukan pekerjaan ya Tuhan, Engkau pertemukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka, dan berkati usaha dan harapan mereka. Pun juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan untuk mencari teman hidup, kiranya Tuhan yang mempertemukan setiap mereka pada teman hidup yang sepadan bagi mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan ya, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu.
Tuhanku berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyata yang terang, kirimlah berita Injil menyata yang terang, kirimlah berita Injil, berita Injil menyata yang terang, kirimlah berita Injil menyata yang terang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk untuk saat teduh. Shalom, selamat sore. Terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir pada sore hari ini.